Tumbuh besar di Surabaya sejak umur 2 tahun membuat seorang bule berdarah Australia memiliki julukan Londo Kampung. Berparas bule, tak sedikit pengalaman lucu yang ia dapatkan dengan kemampuannya berbahasa Jawa. Berikut liputannya kami kemas dalam Cerita Surabaya. Hello, my name is Dave Jeffcott. I'm from Melbourne, Australia. I'm 29 years old. Irung. Jo dipikir wong padha gak duwe sangu. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Tapi aku ya iso basa Surabayaan rek. Belajar berbahasa memang susah, karena belajar bahasa sama halnya dengan belajar setengah budayanya. Tapi berbeda dengan teman saya. Dia bule, tapi dia mahir berbahasa Jawa. Yuk ikutin saya. Mulut, cangkem, kaki, sikil, ke bawah, endas, punggung, greget. Cak Dev, Woi, Mas Bro. Yo, apa kabar rek? api Cak Dev. Cak Dev, saya pengen kasih tebakan nih buat Cak Dev. Bahasa Jawanya belum mandi. Kepet, Bahasa Jawanya terburu-buru. kesusu. Wah, ternyata bener ya, Cak Dev sangat fasih dengan bahasa Jawanya. Nah, siapa sangka Cak Dev dengan sosoknya yang bule ternyata sangat paham dengan bahasa Jawanya. Pengen tahu gimana Cak Dev belajar bahasa Jawa? Yuk kita cari tahu. Tumbuh besar di Surabaya sejak umur 2 tahun, bule berdarah Australia ini berjuluk Londo Kampung. Berparas bule, tak sedikit pengalaman lucu yang ia dapatkan dengan kemampuannya berbahasa Jawa. Karena ada film action, itu juga film dalam bahasa Indonesia. Saya ke sana sendirian. Terus waktu mau masuk, mbaknya itu lihat, oh ini ada bule ya. Tapi kan filmnya nggak ada teks Inggris, dalam bahasa Inggris. Jadi mbaknya bilang, oh sorry, mister, no English. Terus saya balas dengan, suwun mbak, waduh selamat. Kayak iso bahasa Inggris aku. Kayak gitu. Terus ya mbaknya kaget, dipersilakan masuk. Monggo mas, monggo gitu. Berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris di sebuah lembaga kursus, ia kini punya hobi baru, yaitu ngevlog. Jadi mungkin pertama kali bikin akun YouTube dan Instagram, saya harus membuat keputusan ini mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Jawa. Nah, saya lihat kan sudah cukup banyak bule yang buat video-video dalam bahasa Indonesia. Jadi saya mau agak berbeda dari mereka. Bagaimana kalau yang pakai bahasa Jawa, apalagi yang Surabayaan, terus fokusnya itu yang lucu-lucu. Memulai aktivitas vlognya sejak Oktober 2016, ia terima beragam apresiasi dan respon dari warga Surabaya. Saya
nggak bakal ngira kalau dia bakal nggak kaku ya di depan kamera. Soalnya saya lihat pertama Dev, di depan kamera kaku pasti anak ini. Tapi ternyata saya lihat videonya yang gak ono segul itu ya, yang pertama. Ternyata enggak, ternyata dia itu termasuk natural untuk orang nggak pernah di depan kamera. Dan saya teruskan karena memang saya dapat banyak masukan, dapat banyak ilmu baru. Dan jadi dalam 4 atau 5 bulan terakhir ini, saya banyak sekali belajar sampai mau belajar aksara Jawa Hono Coroko itu. Membuat tampilan vlog atau videogram yang kreatif, ia pikirkan matang-matang. Dev tak mau sembarangan dalam mengunggah videonya. Jadi pasti dalam 1 hari saya memikirkan apa video selanjutnya. Jadi selain bikin video dan memikirkan konsep-konsep baru yang menarik, saya juga belajar pepak Jawa. Jadi yang Jawa alus. Kan selama ini saya di Surabaya cuma bisa yang kasar-kasar bahasanya. Nah, jadi ya bikin video, belajar bahasa Jawa, dan memang ada cukup banyak yang mengundang makan atau gimana. Tak terlalu memburu materi dalam bersosial media, namun ada sisi positif yang dipetik oleh Dev dari hobinya ini. Yang positif, ini dapat banyak ilmu yang baru. Jadi kalau ada bahasa yang salah, ya saya dapat banyak tanggapan dari teman-teman. Nggak cuma bahasa, tapi bagaimana bikin video, bagaimana bisa menghibur orang lain, mengerti budayanya orang-orang sini. Beruntung, sang keluarga mendukung penuh hobi baru Dev. Artinya brekete apa? Meski demikian, ada satu hal yang kerap mengusik sang istri. Sering tanya-tanya ke saya waktu saya lagi di tengah-tengah mengerjakan sesuatu gitu, dia tiba-tiba tanya. Ya kadang-kadang saya sendiri juga jengkel, tapi ada kalanya juga saya pingin dia fokus untuk ngerjakan videonya itu supaya cepat rampung dan cepat beres, dan saya juga ikut senang kalau dia senang gitu. Baginya, bahasa adalah yang utama. Bahasa tak cuma sebagai alat komunikasi, namun juga berfungsi sebagai identitas bangsa. Aku paling suka itu bahasa. Jadi kan dari bahasa kita bisa belajar banyak sekali tentang orang itu. Jadi apa yang menurut mereka itu lucu, apa yang menurut mereka itu penting. Saya takut bahasa Jawa kalau mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu makin sedikit yang pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ya saya ingin itu nggak terjadi, makanya sebanyak mungkin saya pakai bahasa Jawa di kehidupan saya sehari-hari. Lestarikan budaya bisa dimulai dari cara kita berkomunikasi menggunakan bahasa ibu di era millennials ini. Adi Santoso, Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET.